Mm-mm. 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 Sebentar. Kalau yang itu antisipasi. Iya, jadi kayak gini, kalau metode anggaran itu lebih presentasi penjualan itu lebih ke eh, penyusunan anggaran itu dilakukan secara logis, eh, di diharapkan untuk kedepannya. Misalnya kayak evaluasi gitu tuh loh sayang, Mbak. Jadi eh, kita evaluasi anggaran yang sebelumnya seperti apa, kayak gitu. Terus habis itu apakah, tapi bukan hanya berkaitan sama prestasi yang masa lalu. Ini gimana sih? Bentar. Bentar ya. Jadi jadi kayak langkah awal untuk metode ini tuh adalah langkah awal untuk menentukan anggaran promosi kita. Jadi kayak cara menganggarkan biaya promosi kita tuh seperti apa sih gitu. Uh, di skillkan apa sih, skill tuh diskalakan berapa besar biaya promosi kita yang kita akan keluarkan, seperti itu. Terus habis itu kita juga menilai dari yang kemarin, bulan lalu, misalnya bulan lalu promosi, biaya promosi kita seperti apa gitu, terus kebutuhannya seperti apa, kayak gitu. Itu di metode ini digunakan sistem tersebut ya. Terus yang selanjutnya metode tugas dan tugas. Mbak Zia mau lanjutin? Mbak Zia keluar lagi? Oh, iya, yang selanjutnya metode tugas dan tugas. Jadi jadi kayak bisa dilihat di halaman 7.74 itu kita mempertimbangkan langkah-langkah di metode ini tuh kayak menetapkan tujuan. Jadi ada langkah-langkah sesuai tugas-tugas atau anggaran itu kita sesuaikan penganggarannya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan atau apa sih, tahapan-tahapan itu loh. Jadi kayak tujuan pemasarannya seperti volume penjualannya mau seperti apa, kayak gitu. Terus mengukur atau menilai fungsi komunikasi agar mencapai seluruh tujuan pemasaran itu ya, yang di 7.74. Terus menentukan peran periklanan, totalnya biaya iklan, dan apakah iklannya itu fungsinya apa, pas enggak gitu, seberapa besar efeknya periklanan itu, kita harus buang biaya berapa untuk periklanan, kayak gitu. Terus habis itu menyusun tujuan promosi, terus menetapkan anggaran berdasarkan estimasi pengeluaran untuk mencapai tujuan promosi tadi, gitu ya. Paham ya?
Terus ada lagi nih yang belum masih ada nggak? Oh, masih ada. Lanjut. Boleh. Jelaskan dari saya. Yang saya jelaskan tadi ya. Itu dicocokkan. Jadi kayak sesuai kemampuan kita adanya biaya berapa, budget berapa gitu. Jadi anggaran-anggaran yang pokok dipenuhi dulu, terus sedangkan itu biar promosi. Iya. Jadi ini tuh lebih ke tidak memikirkan atau mempertimbangkan keadaan keuangan, tapi kita bergantung. Biasanya kan kita nganggarin sesuatu itu kan berdasarkan budget kita berapa, terus kita mau keluarin promosi kita seperti apa gitu, terus apakah biaya produksi atau yang lain-lain sudah terpenuhi, kita akan pertimbangkan hal-hal seperti itu. Tapi kalau di sini basicnya, pedomannya itu atasan yang atur gitu. Jadi kayak pemimpin yang atur semua pengeluaran. Misalnya kayak istilahnya, contohnya aja ya, contoh kecilnya, kalau kita di mbak kayak teman-teman di rumah gitu, asisten rumah tangga gitu, misalnya kakek sama nenek yang netepin biaya pengeluaran. Ini loh belanja, aku kasih uang sebulan segini kayak gitu. Kamu harus bisa bagiin setiap hari kudu berapa yang dikeluarin biar nggak melewati batas gitu. Terus untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya kayak beli sabun gitu-gitu, saya kasih segini. Gimana caranya kita bisa ngatur itu. Jadi ini lebih berpedoman kepada apa perintah atau aturan dari atasan atau penguasa gitu. Jadi tidak bergantung sama kondisi perusahaan atau kondisi kita, tapi lebih ke atasan gitu ya. Selanjutnya, gimana? Jadi kayak misalnya kita sebenarnya usaha kita tuh perlu, perusahaan kita tuh perlu promosi yang lebih banyak gitu. Misalnya ya, suatu perusahaan harusnya dia dalam kondisi yang pesaing kita tuh pesaing kita promosinya lagi hebat-hebatnya loh, kita juga harus kayak gitu dong gitu. Pada kondisi itu, dengan metode ini, istilahnya, analoginya tuh biarkanlah, udah simpan biarkan uang kita, anggaran kita tuh